kisah ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Beliau mempunyai 7 orang putri, namun 5 di antara mereka sudah menikah dan menjadi ratu di kerajaan lain. Lalu tersisa 2 orang putri yang bernama Purbararang sang kakak dan Purbasari sang adik. Purbararang memiliki tunangan bernama Raden Indrajaya, seorang anak dari menteri kerajaan. Pada suatu hari, karena Prabu Tapa Agung sudah mulai tua dan sakit-sakitan, akhirnya permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Kanda tampak murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin menua dan mulai sakit-sakitan. Kanda juga tidak bisa melaksanakan tugas sebagai raja di Pasibatan. Kanda berniat untuk turun tahta juga. Dinda juga berpikir demikian. Akan tetapi, Dinda bingung akan memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya bernama Purbasari. Hal ini dilakukan karena putri Purbasari memiliki watak yang bijaksana dan baik hati. Hal ini membuat putri sulungnya si Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Ih, para Dayang apa tidak tahu kalau aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Tolong sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Baik Tuan Putri. Raden, ada hal penting yang harus dibicarakan dengan Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk segera menuju ke istana sekarang. Baiklah. Kanda, ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku. Padahal kan sudah jelas kalau aku adalah kakak sulungnya. Harusnya Dinda yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Amarah dan rasa iri yang menyelimuti hati Purbararang membuat Purbararang ingin mencelakakan adiknya. Akhirnya Purbararang dan Raden Indrajaya pergi menemui Nyi Ronde untuk meminta sebuah ramuan jahat. Ada apa gerangan dengan kedatangan Purbararang dan Indrajaya? Akan ramuan untuk Purbasari. Baiklah. Lakukan ramuan ini kepada minuman Purbasari, maka dia akan mendapatkan penyakit yang aneh. Tolong terimalah ini sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nyi Ronde ke dalam minuman Purbasari. Minumlah Purbasari. Terima kasih, Kak. Aduh, kenapa ini Kak? Kenapa tubuhku terasa panas dan gatal? Iya,
Ada apa dengan tubuhmu? Kok tubuhmu jadi buruk rupa seperti itu sih? Iu, Tak tahu lah Kang. apa jangan-jangan kamu kena kutukan? Aku akan sampaikan ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah itu Purbasari. Ini akibat dari ayahanda melanggar aturan yang sudah ada. Apa mungkin gak cuma Purbasari, rakyat-rakyat pun akan kena kutukan. Kita harus mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan, sebaiknya Purbasari diasingkan saja. Baiklah, jika memang itu yang terbaik, Purbasari rela tahta kerajaan jatuh di tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati, Raja Prabutapa Agung mengusir putri bungsunya Sang Purbasari dari kerajaan agar seluruh kerajaan tidak terkena kutukan. Sementara itu di kerajaan sedang terjadi kegaduhan. Ratu, tolong kami, Ratu. Lancang sekali kalian. Ih, Tapi Daya, kami kelaparan, Ratu. usir mereka. Mi, tolong antarkan makanan ini ke Tuan Putri Purbasari ya. Baiklah, saya antarkan sekarang. Jahat sekali ya, Purbararang. Iya, dia kan emang jahat dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Tuan Putri Purbasari. Pantas saja Prabutapa Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Lantas mengapa Purbasari diasingkan? Dia kan sekarang buruk rupa. Wah, apa jangan-jangan diguna-guna oleh kakaknya sendiri? Mbak kemarin membawakan makanan untuk Tuan Putri. Terima kasih, nih. Oh iya, Tuan Putri. Tadi waktu Mbak kemarin, Mbak mendengar keluhan para rakyat. Oh iya, membicarakan apa? Rakyat saat ini sedang kelaparan, namun Purbararang tidak mau memberikannya. Ya sudah nih, ini berikan saja kepada rakyat sedang kelaparan. Bagaimana dengan Tuan Putri? Tidak apa-apa, lagi pula makanan tersediaanku yang kemarin masih banyak. Ya, aku juga sedang kelaparan, akan tetapi rakyatku lebih memudahkan. Suara apa itu? Pergilah, jangan ganggu aku. Tenang Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa berbicara. Sebenarnya, aku adalah seorang guru Nindra yang dikutuk karena melakukan kesalahan dan dibuang ke hutan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan. Menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasari? Lutung karena kamu berhubung dengan negara, Kasari karena kamu tersesat di hutan. Baiklah Tuan Putri, siapa namamu? Namaku Purbasari. Baiklah Putri Purbasari, aku lihat kamu tadi sangat kelaparan. Maukah kau memakan pisang ini bersamaku? Terima kasih, Lutung. Akhirnya mereka pun semakin akrab. Mereka selalu bermain bersama setiap hari. Hingga pada suatu hari, Lutung Kasarung bertapa dan berdoa agar Putri Purbasari dapat sembuh dari kutukan. Dan kemudian doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga. Kemudian Lutung mengajak Putri Purbasari untuk menuju ke telaga tersebut. Putri Purbasari, ayo kita ke sebelah danau itu. Baiklah. Sesampainya di telaga, Lutung Kasarung meminta Putri Purbasari untuk membasahi tubuhnya dengan air dari telaga itu. Wah, kutukanku menghilang, Lutung. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Tidak bisa Tuan Putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang kalau aku menemukan cinta sejati. Iya, berkat Lutung. Tadi aku beli kerajaan. Tapi aku sudah betah di sini. Sama Lutung.
Tapi Ratu udah baca, aku tidak menyebutkan. Baiklah, tapi ada satu syarat. Itu harus ikut bersamaku. Mungkin kau sudah sembuh dari penyakitmu, bukan berarti kau dapat mengambil tahtamu kembali. Kau harus melewati persyaratan yang aku beri. Pertama, kau harus adu kecantikan dengan diriku. Mungkin syarat pertama kamu bisa memenangkannya, tapi selanjutnya pasti aku yang akan memenangkannya. Persyaratan kedua yaitu adu kegagahan dan ketampanan pasangan. Indrajaya, tunjukkanlah kegagahanmu. Gimana pasanganmu? Ini kak pasanganku. Seekor lutung. Lutung? Iya kak. Akhirnya Purbasari menjadi seorang ratu dengan didampingi oleh seorang pemuda yang tampan bernama Lutung Kasarung. Dikarenakan rasa bersalah yang begitu mendalam dan rasa takut diusir dari kerajaan, Purbararang pun pergi menghampiri Purbasari untuk meminta maaf. Purbasari, maafkan aku. Jangan usir aku dari kerajaan. Tolong Purbasari, maafkan aku. Tenang saja kak, aku tidak akan mengusirmu. Hiduplah bersamaku di kerajaan ini. Asal-usul legenda Lutung Kasarung. Legenda ini bersumber dari Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda, yang mengisahkan perjalanan Sang Hayang Guru Mitya dari kayangan ke bumi dalam bentuk lutung. Lutung Kasarung sendiri memiliki makna lutung yang berarti kera atau monyet, dan kasarung yang berarti tersesat. Dalam artian, Lutung Kasarung berarti lutung yang tersesat. Hikmah yang dapat dipetik dari cerita Lutung Kasarung antara lain adalah pentingnya keadilan, ketabahan, dan keberanian dalam hadapi tantangan. Cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya rendah hati, tidak menilai orang dari penampilan, dan saling mengasihi. Selain itu, Lutung Kasarung juga mengajarkan tentang pentingnya ketulusan hati, kesabaran, dan keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Tokoh utama dalam legenda ini adalah Lutung Kasarung atau Sang Hayang Guru Mitya, Putri Purbasari, dan Purbararang kakak dari Purbasari. Cerita Lutung Kasarung kemudian menjadi bagian dari tradisi budaya Sunda dan dikenal luas di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Bila selama